Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu dengan NIM 2004-2063 jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai struktur hukum. Yang pertama yaitu Anglo-Saxon. Asal kata Anglo-Saxon berasal dari Anglo-Saxon yang merupakan nama sebuah negara sejak abad 18. Sumber hukum dari Anglo-Saxon yaitu putusan hakim. Negara yang menerapkan Anglo-Saxon yaitu Irlandia, Inggris, Australia, Kanada, Selandia Baru, Afrika Selatan, dan Amerika. Anglo-Saxon didasarkan pada jurisprudensi, yang artinya keputusan hakim terdahulu yang menjadi dasar putusan hakim selanjutnya. Sistem hukum ini mulai berkembang di United Kingdom. Doktrin dari Anglo-Saxon yaitu the doctrine of precedent atau stare decisis, yang artinya dalam memutus suatu perkara, hakim dasar harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada berdasar putusan hakim lain dalam perkara jenis sebelumnya. B. Eropa kontinental atau civil law. Peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama sistem hukum, sehingga sistem hukum ini disebut sebagai hukum kodifikasi. Dalam sistem Eropa kontinental, hakim diikat oleh undang-undang sehingga kepastiannya dijamin melalui bentuk yang hakim tidak terikat dengan putusan hakim sebelumnya, dan sifat tertulisnya ada di undang-undang. Karakteristik dari hukum Eropa kontinental yaitu memiliki modifikasi, hakim tidak terikat pada presiden, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Negara yang menganut sistem Eropa kontinental diantaranya yaitu Jerman, Belanda, Prancis, dan Italia. C. Sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, Rasul, syariat, dan ijtihad yang menata kehidupan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan benda. Dalam falsafah hidup bangsa Indonesia dan Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa kedudukan hukum agama merupakan hal penting dalam menjaga dan mengawal kehidupan bangsa. Hukum Islam berlaku bagi semua orang Islam dimanapun ia berada dan apapun kewarganegaraannya. D. Sistem hukum komunis. Ideologi komunis berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya untuk tercipta masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi. Ideologi komunis modern berkembang selama Revolusi Prancis dan Kitab Manifesto Prancis karya Karl Marx dan Friedrich Engels. Komunis merupakan paham yang semua prinsip dipresentasikan sebagai milik rakyat yang harus dikuasai negara. Dalam paham komunis tidak dikenal hak perorangan. Beberapa negara yang menganut ideologi komunis walaupun belum murni yaitu Tiongkok, Kuba, Laos, Korea Utara, dan Vietnam. E. Sistem hukum campuran, dikenal dengan nama pluralistik. Hukum ini menggabungkan beberapa sistem seperti hukum sipil, hukum adat, dan hukum agama. Contoh negara yang memakai hukum campuran yaitu Afghanistan yang menggabungkan hukum sipil, hukum adat, dan aturan syariah, serta negara bagian Louisiana yang menggabungkan hukum sipil dan common law. Yang terakhir yaitu sistem hukum di Indonesia. Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Hal ini dapat dilihat dari sejarah, politik hukum, sumber hukum maupun sistem penegakan hukumnya. Karakteristiknya yaitu berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi, kumpulan berbagai kaidah hukum sebelum masa Justinus, hukum memperoleh kekuatan mengikat, tujuan hukum adalah kepastian hukum tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, putusan hakim tidak mengikat hukum, sumber hukum utama undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.